Learning Journal Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herunisa Aurelia Zara Amril, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 Angkatan 14 Kelompok 1 sebagai penata perizinan ahli pertama di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Polewali Mandar. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan pengalaman saya dalam menjalankan proses pembelajaran Agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Untuk metode pembelajaran sendiri dilakukan dengan dua metode, yakni metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus adalah komunikasi atau proses yang terjadi secara langsung atau real time, di mana semua peserta harus hadir di waktu yang sama, seperti kegiatan belajar mandiri melalui video konferensi. Untuk metode asinkronus adalah komunikasi atau proses pembelajaran secara tidak langsung, di mana memberikan fleksibilitas bagi peserta dalam membaca materi ataupun mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya. Tujuan pembelajarannya yakni 1. Memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. 2. Menunjukkan sikap perilaku bela negara siap siaga secara jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Adapun materi dalam agenda 1 yakni yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kebangsaan sendiri adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun 4 konsensus dasar, yakni yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang 1945, dan yang keempat adalah NKRI. Analisis isu kontemporer adalah pokok-pokok persoalan, masalah, atau topik yang sedang hangat dibicarakan yang terjadi pada masa kini. Adapun isu-isu strategis kontemporer, yang pertama korupsi, yang kedua radikalisme dan teroris, yang ketiga money laundering, yang keempat hoaks dan disinformasi, yang kelima narkoba, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Lalu, bagaimana sih kewajiban kita sebagai seorang ASN? Tentu saja dengan mewujudkan bela negara non-militer melalui pelayanan publik yang berintegritas, tangguh, bersih, dan inklusif. Kedua, menjalani teladan ideologis bukan hanya sebagai birokrasi administratif. Dan yang terakhir, merespon isu kontemporer secara cepat, adaptif, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar negara. Yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara, di mana kesiapsiagaan ini meliputi kesiapan mental, fisik, dan moral dengan loyalitas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rela berkorban demi kepentingan bangsa maupun negara.